Bupati Nina di Kompas TV mengatakan bahwa Luki Hakim datang ke Indramayu itu dibayar oleh dirinya. Mahar politik ini terjadi di era Pilkada 2020 di Kabupaten Indramayu. Halo teman-teman, kembali lagi di playlist Opini Reang, di mana gue akan ngebahas isu-isu mengenai politik, hukum, maupun isu-isu lain. Di video kali ini gue akan ngebahas mengenai tuduhan Bupati Nina terhadap Luki Hakim, di mana Bupati Nina di Kompas TV mengatakan bahwa Luki Hakim datang ke Indramayu itu dibayar oleh dirinya. Kita tahu pada pilkada sebelumnya, pilkada tahun 2020, Bupati Nina berpasangan dengan Luki Hakim sebagai wakil bupati, dan pada 2 tahun berikutnya Luki Hakim mengundurkan diri sebagai wakil bupati Indramayu. Tuduhan tersebut sudah tersebar di media sosial maupun di YouTube. Hal itu bermula dari video yang sempat viral di mana Bupati Petahana Nina Agustina marah-marah terhadap masyarakat di daerah Sukra, dan belakangan diketahui orang tersebut bernama Pak Sodikin. Nah, kemudian yang bakal gua bahas adalah sebetulnya kita itu tidak awam-awam banget ya dengan soal politik ini. Kita tahu mahar politik itu sudah jadi perbincangan banyak orang, di mana politisi itu membutuhkan kos yang begitu besar untuk mencalonkan diri, entah itu kepala daerah di tingkat kabupaten kota ataupun gubernur, bahkan di pilpres sendiri. Nah, kemudian apakah mahar politik ini terjadi di era Pilkada 2020 di Kabupaten Indramayu, di mana Bupati Nina mengatakan bahwa Luki Hakim datang itu dibayar oleh dirinya untuk menjadi wakil bupati di Indramayu. Tentunya elektabilitas bupati pada saat itu masih sangat minim, dan masyarakat juga masih belum tentu tahu dirinya gitu. Tapi lain halnya dengan Luki Hakim yang sudah terkenal dan masyarakat sudah tahu tentang Luki Hakim. Makanya tuduhan ini begitu serius yang dituduhkan Bupati Nina kepada Luki Hakim. Dan jika kita melihat fenomena politik di Indonesia ataupun di lokal, tentunya jika kita ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tentunya kita butuh parpol. Nah, fasilitas dan sarana inilah yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk membuat kos ini lebih tinggi, sehingga kita kenal sebagai mahar politik, kemudian money politik. Nah, soal money politik juga di kalangan masyarakat sudah mulai dianggap wajar. Beberapa pekan yang lalu saya datang ke masyarakat dan menanyakan apakah jika salah satu paslon memberikan uang itu akan diterima atau tidak. Itu jawabannya akan diterima. Tentu hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah dan wajar bagi kalangan masyarakat di bawah, karena dia mungkin berpikir materialistis, di mana pasti waktu luangnya itu akan digunakan untuk ke TPS yang seharusnya dia menghasilkan uang untuk bekerja. Kemudian hal-hal lain seperti threshold di pilpres gitu kan. Kemudian tadi yang ingin menjadi kepala daerah tapi elektabilitasnya masih rendah, kemudian menggandeng artis. Seperti itulah peluang yang membuat mahar politik itu ada. Nah, tentunya ini gue udah dapet sumber di mana Luki Hakim mengatakan atau menjawab tuduhan Bupati Nina tersebut. Kira-kira seperti ini dia mengatakan, jadi kalau ada kata-kata saya dibayar oleh Nina untuk datang ke Indramayu, itu tidak memungkinkan. Artinya tidak mungkin saya dibayar. Jadi Luki Hakim
dalam hal ini membantah tuduhan dari Bupati Nina di mana beliau itu dibayar untuk datang ke Indramayu. Di dalam podcast What's in Indramayu tersebut, Luki Hakim juga mengungkapkan bahwa dirinya mengenal Bupati Nina itu dari Wartabas. Nah, barangkali teman-teman yang nggak tahu Wartabas adalah pengacara dari kalangan-kalangan artis yang memang sering muncul di media-media nasional. Dan disitulah Luki Hakim membantahnya bahwa tidak mungkin dirinya itu datang ke Indramayu dibayar oleh Bupati Nina untuk menjadi wakil bupati. Nah, mungkin dari fenomena yang realitas kita tahu ada politik uang, politik bansos, di Pilpres tadi sempat viral, sempat menjadi pembahasan pengamat dan lain sebagainya, itu ya tidak asing lagi di telinga kita. Adanya mahar kemudian biaya politik yang tinggi gitu. Dan tuduhan ini tentunya sangat bagus dan harus, maksudnya bagus karena sudah direspon gitu kan, karena tuduhan-tuduhan ini perlu dijawab oleh Luki Hakim itu sendiri. Dan kemudian apakah masyarakat kita masih menganggap bahwa politik itu uang biasa? Ya tentunya masih sangat mewajarkan hal tersebut. Dan inilah mungkin harapan gue gitu kan, untuk sedikit-sedikit memberikan pemahaman bahwa money politik itu tidak dibenarkan. Jadi kita harus memilih sosok pemimpin itu dari kompetensi, kapabilitas seseorang, kemampuan seseorang, visi misi, kemudian riwayat karir politiknya atau track record ya kalau kita menggunakan istilah-istilah asing. Dan hal itulah yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk memilih. Bukan karena seseorang itu menerima imbalan sehingga mau tidak mau mengikuti kontestasi gitu kan. Itu menjadi tidak sehat. Dan pendidikan politik ini perlu untuk masyarakat di kalangan bawah ya, untuk bisa lebih aware lagi bahwa politik harus lebih sehat lagi dan demokrasi itu perlu dirawat. Mungkin ini aja videonya. Silakan teman-teman berikan pendapatnya. Gua Panji, kita ketemu di video berikutnya.